Halo semuanya, perkenalkan aku Gabriel Fiska dari Fiskal 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PPN, khususnya tentang kegiatan membangun sendiri atau biasa yang disebut KMS. KMS atau kegiatan membangun sendiri diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 16C. Namun untuk pengertian yang lebih detail, diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 yang menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah aktivitas membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun pihak lainnya. Dari pengertian yang udah aku sebutin tadi, ada dua kalimat penting. Yang pertama, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang kedua, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena kegiatan membangun sendiri dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan yang terkait dengan orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Dalam kegiatan membangun sendiri, ada batasan-batasan apakah kegiatan membangun sendiri tersebut termasuk objek PPN atau bukan objek PPN. Batas-batasnya diatur dalam PMK nomor 163/PMK.03/2012. Batasan atau syaratnya ada 3. Yang pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja. Yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan yang ketiga, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Ketiga batasan ini harus terpenuhi agar kegiatan membangun sendiri dapat dijadikan objek PPN. Nah, kenapa sih kok kegiatan membangun sendiri ada batasan-batasannya? Nah, ini karena untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Untuk tarif dari kegiatan membangun sendiri sedikit berbeda dari tarif PPN seperti biasanya. Yang kita tahu bahwa PPN adalah 10% dikalikan dengan barang kena pajak. Sedangkan untuk kegiatan membangun sendiri, angka 10% dikalikan dengan 20% dan dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Atau bisa disingkat dengan 2% kali jumlah biaya yang dikeluarkan. Jumlah biaya yang dikeluarkan di sini tidak termasuk dengan harga perolehan tanah yang diatur dalam Pasal 3 PMK nomor 163/PMK.03/2012. Kapan sih kegiatan membangun sendiri mulai terutang? Kegiatan membangun sendiri mulai terutang adalah pada saat mulainya pembangunan sampai bangunan itu selesai. Kegiatan membangun sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Tahapan-tahapan yang telah dikerjakan dihitung menjadi satu kesatuan selama tidak melebihi dari jangka waktu 2 tahun. Contohnya, kegiatan membangun sendiri mulai dilakukan pada 1 Januari 2019 dan berhenti pada 1 September 2019. Kemudian, dilanjutkan lagi pada 1 September 2020. Karena jangka waktu antar tahapan hanya 1 tahun, 1 September 2019 sampai 1 September 2020, maka kegiatan pembangunan tersebut masih menjadi satu kesatuan. Untuk tempat terutang dari kegiatan membangun sendiri adalah sesuai dengan tempat bangunan tersebut didirikan, tanpa memperhatikan di mana NPWP, PKP, atau non-PKP terdaftar. Sebagai contoh, saya melakukan kegiatan membangun sendiri di Depok. Namun, NPWP saya terdaftar di KPP Jakarta Utara. Nah, untuk hal ini saya harus melaporkan dan membayar di kantor pelayanan pajak di Depok, bukan di Jakarta Utara tempat NPWP saya terdaftar.
Cara pembayaran dari kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sesuai dengan tarif tadi, yaitu 10% dikalikan 20% dikalikan dengan jumlah biaya. Penyetoran PPN terhutang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. PPN terhutang atas kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk cara pelaporan dari kegiatan membangun sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN terhutang ke kantor pelayanan pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga surat setoran pajak atau SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya akan ada latihan soal untuk memperjelas materi yang telah disampaikan tadi. Contohnya sebagai berikut. Bapak Herman membangun sendiri sebuah rumah 3 lantai. Lantai pertama luasnya 100 meter persegi, lantai kedua 75 meter persegi, dan lantai ketiga 50 meter persegi. Kegiatan pembangunan dimulai pada tanggal 1 November 2019. Pada bulan tersebut, Bapak Herman mengeluarkan biaya sebesar 350 juta, termasuk harga perolehan tanah sebesar 250 juta. Bangunan tersebut diperkirakan selesai pada tanggal 1 November 2020. Bapak Herman memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Tebet, sedangkan rumah yang didirikan terletak di daerah Sawangan yang merupakan wilayah KPP Sawangan. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah total PPN KMS yang terhutang pada bulan November 2019? Yang kedua, kapan saat terhutang dan di mana tempat terhutang PPN KMS? Yang ketiga, kapan batas waktu penyetoran PPN KMS bulan November 2019? Yuk langsung kita bahas bareng-bareng jawabannya. Jawaban dari soal yang pertama. Sebelum menjawab soal yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu apakah bangunan yang dibangun oleh Pak Herman ini termasuk dari objek PPN. Kita cek. Bangunan yang dibangun adalah 100 meter persegi ditambah 75 meter persegi ditambah 50 meter persegi, yang hasilnya adalah 225. Nah, sesuai dengan syarat tadi adalah lebih dari 200 meter persegi. Nah, jadi atas bangunan yang dibangun oleh Pak Herman ini terhutang PPN. Setelah kita tahu bahwa bangunan yang telah dibangun oleh Pak Herman adalah objek PPN, maka langsung aja kita hitung dengan tarif yang udah aku sebutin tadi, yaitu 10% dikali 20% dikali dengan biayanya berapa? Itu 350 juta dikurangin 250 juta. Nah, kenapa dikurangin? Karena yang 250 juta ini adalah harga perolehan tanah, sehingga harus dikurangkan. Nah, kemudian dihitung, hasilnya didapatkan 2 juta. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Nah, kapan sih saat terhutang dan tempat terhutang dari kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh Pak Herman? Saat terhutangnya adalah dimulai pada tanggal 1 November 2019 atau awal pembangunannya sampai dengan tanggal 1 November 2020 atau saat bangunan itu selesai. Nah, untuk tempat terhutangnya, karena bangunan tersebut dibangun di daerah Sawangan yang merupakan wilayah KPP Sawangan, oleh karena itu meskipun Pak Herman mempunyai NPWP di daerah Tebet, tetap membayarkan di KPP Sawangan. Selanjutnya, untuk nomor 3, kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN KMS bulan November 2019? Nah, untuk batas waktu penyetoran PPN KMS bulan November 2019 itu pada tanggal 15 Desember 2019 atau tanggal 15 bulan berikutnya.
Nah, untuk batas waktu pelaporan dari PPN KMS bulan November 2019 yaitu pada tanggal 31 Desember atau akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Nah, sekian dulu penjelasan dari aku tentang materi PPN kegiatan membangun sendiri. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, untuk kalian yang pengen tahu lebih lagi tentang materi-materi pajak, kalian bisa banget buat bantu channel ini dengan subscribe dan like. See you in the next video.